Halo Flickers, welcome to Sneakflix. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan serial terbaru berjudul Person of Interest. Series ini menceritakan tentang seorang pria sultan, kaya raya, bahkan miliarder yang menyewa seorang gelandangan yang rupanya merupakan mantan agen CIA untuk menjalankan sebuah misi rahasia demi menyelamatkan nyawa banyak orang. Usut punya usut, rupanya Sultan ini menciptakan sebuah alat yang bisa mendeteksi sebuah masalah yang menimpa seseorang hingga bisa membuatnya tewas. Bahkan Sultan tersebut pernah berhasil mendeteksi kejadian 9/11. Penasaran dengan aksi mereka berdua? Apakah mereka bisa berhasil menyelamatkan nyawa banyak orang? So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh dua pasang insan yang sedang bermesraan dengan penuh hangatnya. Namun nyatanya itu hanyalah kenangan yang kini selalu diingat oleh seorang pria lusuh, terduduk di kereta sendirian, memegang botol seperti seorang gelandangan. Tak lama kemudian, kesepiannya dirusak oleh sekumpulan orang yang mencoba untuk membuat kerusuhan. Bahkan mereka berhasil mengusir beberapa pria yang sedang terduduk terdiam di kereta. Lalu seorang pria yang dikenal bernama Anton mencoba menghampiri gelandangan tersebut untuk mengganggunya. Tetapi saat ia mencoba mengambil alkohol yang dipegang oleh gelandangan tersebut, Anton terkejut saat tangannya dicengkeram begitu kuat yang membuatnya marah. Ia langsung mengajak rekan-rekannya untuk menghajar gelandangan itu. Sayangnya, Anton dan rekan-rekannya tak tahu siapa gelandangan tersebut. Justru mereka berhasil dihajar habis-habisan hingga tak berdaya. Tak sungkan, gelandangan itu pun mencekik Anton hingga membuatnya sangat amat ketakutan. Akibat keributan tersebut, akhirnya pihak polisi langsung memanggil mereka semua ke kantor untuk dimintai keterangan. Terdapat seorang detektif bernama Charter yang mencoba berkomunikasi dengan para tersangka, termasuk sang pria lusuh. Saat Charter bertanya tentang namanya, pria lusuh itu hanya terdiam. Charter bertanya siapakah dirinya. Karena menurut yang ia lihat dari cuplikan CCTV, Charter meyakini pria lusuh itu bukanlah sembarang orang. Lagi-lagi, gelandangan tersebut terdiam hingga Charter mulai menceramahinya. Ia berkata bahwa dirinya memiliki beberapa kenalan yang mirip dengan pria lusuh tersebut. Merasa orang-orang sering melakukan kejahatan dan membuatnya merasa ingin memberi hukuman kepada mereka. Bahkan Charter memperlihatkan bagaimana cara gelandangan itu menghajar banyak orang yang mencoba mengganggunya. Setelah detektif Charter berhasil mendapatkan sidik jari dari pria tersebut, ia berpamitan terlebih dahulu. Setelah itu datanglah seorang pengacara yang mengaku mewakili gelandangan tersebut. Ketika Charter sedang memeriksa sidik jarinya, ia dan rekannya terkejut ketika muncul sebuah informasi mengenai setengah lusin kejahatan, serta pria tersebut berhasil terlepas dari berbagai jeratan hukum di 4 negara yang berbeda. Mereka merasa telah menangkap seorang malaikat maut. Tanpa Charter sadari, ternyata gelandangan itu telah dibawa keluar dari kantor kepolisian dan dijemput oleh sebuah mobil mewah. Charter yang penasaran akan pria lusuh itu mencoba mengejar. Sayangnya, ia gagal. Kemudian gelandangan itu dipertemukan dengan seorang pria yang kini mengetahui namanya. Yang ternyata pria lusuh itu memiliki nama Rhys. Tentu saja hal tersebut membuatnya terkejut. Ia bertanya-tanya bagaimana bisa dirinya mengetahui namanya. Pria yang ingin disebut sebagai Tuan Finch itu menyebut jika Rhys tak perlu bertanya-tanya akan informasi yang ia ketahui tentangnya. Karena kini yang Rhys butuhkan bukanlah psikiater, pil ataupun obat-obatan, melainkan sebuah tujuan, dan lebih spesifikasinya adalah sebuah pekerjaan. Lalu mereka berdua berpindah tempat. Finch bertanya mengenai perbedaan dari 8 juta orang di seluruh dunia. Masing-masing dari mereka tak pernah tahu apa yang akan menimpa padanya di masa depan. Itulah yang ingin Finch katakan kepada Rhys, yang ia ingin menyelamatkan banyak nyawa. Namun ia yakin dirinya tak bisa bergerak sendiri sehingga ia sangat amat membutuhkan bantuan dari Rhys. Hanya Rhys lah yang bisa menyelamatkan nyawa mereka. Ia mengaku memiliki banyak daftar orang-orang yang kini sedang berada dalam kesulitan, baik mendapat ancaman pembunuhan ataupun penculikan. Dan orang yang berada dalam puncak daftarnya kini adalah seorang wanita bernama Diane Hansen. Wanita yang tepat mereka lihat sedang membeli segelas kopi di Starling.
Melihat wanita itu berjalan, Rhys merasa Finch hanyalah seorang pria kaya yang sedang bosan dan wanita itu mungkin adalah mantan istri dari Finch atau seorang wanita yang dirinya lihat di eskalator. Tetapi yang ingin Rhys tegaskan adalah itu bukanlah urusannya dan ia tak bisa melakukan keinginan dari Finch. Saat Rhys hendak pergi, anak buah Finch sempat menahannya. Sayang sekali, Rhys memberontak hingga membuat mereka berdua kesakitan. Ketika Rhys tiba di sebuah rumah sederhana, sembari membersihkan dirinya, ia menonton berita dari televisi yang menyiarkan polisi sedang mencari seorang gelandangan. Terlihat sketsa yang ditampilkan oleh media adalah sketsa dari wajah Rhys sendiri. Sembari menonton, Rhys meneguk sisa alkohol di botol miliknya. Satu-satunya hingga perlahan ia merasa lelah dan tak sadarkan diri terlelap dalam tidurnya. Di momen itu, Rhys kembali teringat akan kekasihnya yang selalu berada di sisinya. Hingga tiba-tiba, Rhys terbangun di sebuah kamar mewah dengan kondisi terikat. Muncullah suara dari Finch yang memberitahu jika terkadang Rhys harus melakukan sesuatu dengan terpaksa, termasuk untuk menyelamatkan nyawa orang. Tak lama setelah itu, Rhys mendengar suara seorang wanita menjerit meminta pertolongan. Sontak Rhys langsung berusaha melepaskan tangannya yang sedang terikat menggunakan pecahan lampu. Tetapi saat Rhys mendobrak pintu, ternyata suara wanita itu hanyalah sebuah rekaman dan Finch juga berada di sana. Ia menjelaskan, Rhys terlambat karena suara wanita itu telah direkam 3 tahun yang lalu. Ya, di tempat mereka berdiri, seorang wanita telah dibunuh oleh suaminya sendiri karena alasan asuransi. Termasuk Rhys yang terlambat menyelamatkan Jessica ketika ia sedang berkeliling setengah dunia. Mendengar Finch menyebut nama orang kesayangannya membuat Rhys marah dan bertanya, bagaimana bisa Finch sejauh ini mengetahui semua informasi tentang dirinya. Finch yang terdesak tak bisa menjawab banyak hal mengenai mengapa ia bisa mengetahui informasi milik Finch. Yang jelas kini mereka belum terlambat untuk menyelamatkan Diane Hansen. Pada akhirnya Rhys setuju untuk mengikuti Finch. Ia dibawa ke sebuah rel bawah tanah terbengkalai. Finch mengaku jalan tersebut adalah jalur menuju sebuah perpustakaan yang telah ditutup oleh pemerintah. Kebetulan perpustakaan itu dibeli oleh bank yang dikelola olehnya dan bank itu telah bangkrut. Sehingga bisa dibilang aset ini adalah aset goib. Di tempat tersebut pula Finch memberi Rhys sebuah kartu SIM, kartu kredit dan juga 6 nama samaran miliknya. Rhys pun bisa melihat puluhan nomor, puluhan foto dari wajah seseorang yang sengaja Finch tempel di meja kerjanya agar ia bisa memonitori pergerakan mereka. Rhys menebak jika nomor itu adalah nomor keamanan sosial yang terhubung dengan hal kriminal. Dan sebenarnya Finch tak tahu itu adalah nomor siapa. Finch ingin memberitahu ia memang tak memiliki informasi lengkap dari investigasinya. Namun ia yakin informasi miliknya sangatlah akurat. Mereka bergegas harus segera menyelamatkan nyawa dari Diane Hansen yang mungkin saja bisa menjadi seorang korban ataupun seorang pelaku. Lalu mereka bergegas mengikutinya kemanapun Diane pergi. Finch hanya memiliki informasi jika Diane adalah seorang asisten jaksa, single tak memiliki pasangan. Mungkin Diane memiliki 2 atau 3 musuh yang memiliki dendam padanya. Yang harus Rhys lakukan kini adalah menyadap ponsel milik Diane dengan hanya memiliki GPS di ponsel miliknya. Tak hanya itu, Rhys juga hanya membutuhkan kamera wireless untuk memantau pergerakan dari Diane di kediamannya. Setelah berhasil mendapatkan apa yang mereka butuhkan, Rhys bisa menebak bahwa dilihat dari pekerjaan yang Diane lakukan, mungkin dia memiliki ratusan orang yang menyimpan dendam padanya. Dengan kecerdasan dan insting yang Rhys miliki sebagai seorang mantan agen CIA, ia hanya terfokus pada 2 orang saja yang kemungkinan besar sangat memiliki dendam pada Rhys. Yaitu terdapat rekan kerjanya bernama Wheeler, mereka pernah berkencan hingga Diane memutuskan untuk menjauhinya. Bahkan saat Wheeler mencoba untuk mengajaknya berbicara, Diane tetap berusaha menjauhinya. Dan yang kedua adalah Pope, ia merupakan seseorang yang membunuh temannya ketika sedang menjalankan transaksi narkoba. Diane adalah orang yang sedang menangani kasus tentang Pope. Rhys benar-benar seperti seorang agen, ia bisa berada di mana saja bahkan ketika Pope sedang menjalani sidangnya. Rhys begitu cermat mengamati setiap perkataan yang Diane katakan ketika berusaha membela Pope di hadapan hakim. Bahkan ketika Diane sedang berbincang dengan seorang polisi yang menjadi saksi kala itu, mereka terdengar seperti sedang membicarakan pengupayaan Diane untuk tak membicarakan Pope apabila ia tak bersalah. Karena memang ada sesuatu yang tak beres mengenai kasus itu, Diane akhirnya menghampiri penjara untuk berbicara dengan Pope.
Kala itu, Riz mengikutinya dari kejauhan dan mendengar pembincangan mereka berdua melalui telepon jarak jauh. Perbincangan antara Diane dan Pope merujuk pada kepercayaan Diane akan apa yang Pope lakukan. Ia yakin sebenarnya Pope tak membunuh temannya, melainkan ia berusaha melindunginya. Diane bertanya siapa yang sedang Pope lindungi, apakah adiknya yang bernama Michael? Pope terdiam. Ia seperti tak menyukai gaya pembicaraan Diane. Bahkan ketika Diane berkata jika ia akan berusaha mencari siapa pembunuh temannya, Pope tiba-tiba berusaha menyerang Diane. Beruntung saat itu polisi datang sebelum Riz hendak masuk ke dalam untuk membantunya. Setelah mendapat informasi tersebut, Riz langsung memberitahu Finch bahwa orang yang telah menjebak Pope mungkin akan mengincar Hansen. Dan hanya adik dari Pope lah yang tahu siapa orang tersebut. Lalu scene flashback pada kemesraan antara Riz dengan Jessica. Beberapa menit setelah Jessica meminta izin pada ibunya untuk berlibur, bersama seorang teman bernama Cindy, mereka melanjutkan kemesraannya hingga Jessica tiba-tiba terdiam saat menonton televisi mengenai kecelakaan pesawat pada tanggal 9 bulan 11 yang menimpa menara WTC. Keesokan harinya, Riz kembali memantau pergerakan Diane. Saat itu Diane dihampiri oleh Wheeler yang kembali mengajaknya berbicara. Tetapi setelah Diane mengabaikannya, ternyata Wheeler berusaha melacak keberadaan adik dari Pope, yaitu Michael, dan ia yakin Wheeler mungkin bekerja sama dengan pembunuhnya. Karena tak ingin mereka menemukan Michael terlebih dahulu, akhirnya Riz sendirilah yang berusaha menculik Michael pertama. Saat Michael dihampiri oleh Riz, ia terlihat ketakutan dan berusaha kabur darinya. Meskipun saat itu Riz memberitahu jika kini Michael sedang dalam bahaya. Tetap saja Michael ketakutan. Bahkan ia berteriak meminta pertolongan pada para pekerja yang berada di hadapannya untuk menangkap Michael. Michael tetap tak panik. Ia tetap tenang sembari memasukkan ponselnya ke dalam tas milik Michael, lalu ia pergi kembali ke markas. Di sana ia berusaha mendapatkan senjata api yang menurutnya akan jauh lebih baik jika ia memilikinya terlebih dahulu. Beruntung Riz masih ingat akan teman lamanya yaitu Anton. Saat itu Anton bersama rekan-rekannya sedang bertransaksi beberapa senjata lengkap di sebuah ruangan. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba saja Riz muncul sendirian di hadapan mereka memberi ucapan salam. Tentu hal tersebut membuat pemilik senjata terheran dengan keberadaan orang asing di pertemuan mereka. Karena menganggap Riz sebagai ancaman, semua orang yang berada di ruangan itu langsung menodongkan senjata padanya. Namun Riz tak takut, ia tak gentar. Dirinya justru memberi tips kepada seorang pria yang memegang senjata dengan posisi miring. Bahkan Riz langsung mempraktekkan bagaimana cara menggunakan senjata dengan baik kepada mereka setelah Riz merebut senjata tersebut dan menembaki kaki mereka hingga tak berdaya. Anton yang ketakutan hanya bisa terdiam. Lalu Riz langsung mengambil beberapa senjata itu sembari pergi dengan begitu santainya. Ketika Riz sedang berada dalam taksi, Finch memberitahunya jika mereka terlambat karena Michael telah terlebih dahulu berhasil diculik oleh pembunuh. Lagi dan lagi, Riz tak memperlihatkan ketakutannya. Ia hanya membayar taksi lalu keluar menggunakan balak lava. Kemudian menunggu di pinggir jalan sembari menembaki mobil yang membawa Michael. Akibat tembakan yang Riz lakukan, mobil tersebut terguling dan Riz langsung menyelamatkan Michael dengan membawanya pergi. Pada esok harinya, Riz langsung memantau pergerakan orang yang telah menculik Michael yang ternyata saat itu bertemu dengan polisi yang menjadi saksi di persidangan Pope. Riz langsung menyimpulkan bahwa kini mereka sedang menangani kasus polisi korup dan Riz bertanya-tanya, sebenarnya Finch mencoba melibatkan dirinya dengan hal apa? Finch mencoba menjelaskan bahwa sebenarnya ia menyewa Riz karena dirinya membutuhkan bantuan untuk menyelamatkan jutaan nyawa. Lalu Riz pergi karena ia merasa hanya itulah informasi yang ia bisa berikan pada Finch. Apabila Finch tak mau memberitahunya dari mana ia bisa mendapatkan begitu banyak informasi rahasia. Mau tak mau Finch pun akhirnya menjelaskan mengapa ia bisa mendapatkan banyak informasi penting. Ini dimulai ketika semua tragedi WTC terjadi. Ia tahu Riz sedang berada di sebuah hotel di Meksiko. Sedangkan dirinya berada di tempat ini menyaksikan kejadian mengerikan tersebut. Setelah kejadian WTC terjadi, pemerintah mengupayakan sistem untuk membaca email, mendengarkan telepon dari setiap pengguna demi mencegah kejadian serupa kembali terjadi. Dan tebak, Finch lah yang membuat sistem tersebut. Awalnya mesin yang ia ciptakan hanya berusaha mencegah setiap kejadian kriminal dengan harapan ancaman teroris akan terdeteksi sebelum terjadi.
Namun ternyata mesin itu justru mendata setiap aksi kriminal yang membuatnya memprogram kembali mesin tersebut menjadi dua bagian, yaitu relevan dan non-relevan. Relevan adalah sifat kriminal yang akan menimbulkan banyak korban jiwa. Biasanya Finch akan mengarahkan kasus itu kepada pihak FBI. Sementara non-relevan hanya berfokus pada satu orang saja. Dan entah mengapa ia merasa memiliki kewajiban untuk menyelamatkan orang yang muncul di daftarnya. Kini data mesin tersebut mungkin berada di pihak pemerintah. Tetapi mesinnya berada di mana-mana mengawasi aktivasi mereka dengan 10.000 mata. Alat itu tak mungkin mendeteksi nomor keamanan sosial Diane apabila alat tersebut tak menyadari sesuatu. Lalu Reese mencoba memberitahu bahwa ia tak bisa menjamin akan melindungi Diane karena ia tak bisa mendeteksi setiap bahaya yang akan menimpanya. Dan Finch hanya menjawab bahwa ia mempekerjakan Reese untuk suatu hal yang tak mudah. Di satu sisi, Carter yang baru saja hendak masuk ke dalam kantor tiba-tiba diberitahu oleh rekannya jika pemuda bernama Anton yang pernah mereka tangkap kembali mendapatkan masalah. Anton dan rekan-rekannya yang sedang bertransaksi beberapa senjata tiba-tiba didatangi oleh seorang pria berjas yang masuk ke dalam lalu membuat rangkaian kejadian seakan-akan senjata tersebut terbang sendiri menyerang pemiliknya. Karena masih menjadi misteri, Carter mencoba untuk menyelidiki kasus tersebut terlebih dahulu. Di saat yang bersamaan, Finch berhasil mendapat informasi mengenai kondisi dari Pope yang tewas setelah ia ditikam di penjara. Kuat diduga pihak yang mereka curigai berusaha untuk menutupi jejaknya sehingga ia meminta kepada Reese untuk segera mengikuti keberadaan Diane yang mungkin sedang dalam bahaya. Dengan cepat Reese mengikuti keberadaan Diane yang saat itu berjalan menuju sebuah jalan buntu. Saat Reese telah siap dengan senjatanya, ternyata dugaan ia dan Finch selama ini salah terhadap Diane. Rupanya Diane bukanlah seorang korban, melainkan pelaku. Karena saat itu Reese bisa melihat Diane sedang bertemu dengan Stiles, orang yang menculik Michael dan juga membunuh Pope. Di sana mereka berdua sedang berdiskusi akan kematian dari Pope, dan ketika Reese sedang kehilangan fokusnya, seorang polisi korup muncul menodongkan senjata padanya dan langsung menyerahkannya pada Stiles. Karena mereka tak ingin adanya saksi, Diane meminta kepada Stiles untuk mengurus semuanya, termasuk membunuh Wheeler. Reese yang tak bisa berbuat banyak akhirnya dihajar hingga ia tak sadarkan diri. Ketika Reese tersadar, ia telah berada di sebuah mobil dengan kondisi terikat. Polisi korup yang berhasil menangkap Reese mencoba membawanya ke sebuah pantai yang mungkin saja di sana ia akan mengeksekusi mati. Namun sayang sekali, polisi itu tak tahu jika Reese adalah mantan agen CIA. Di sana Reese memperingatinya dua hal, yaitu ia tak senang jika seorang menyakitinya. Dan kedua, mungkin polisi itu harus kembali belajar bagaimana cara menahan seseorang di belakang jok mobil. Sehingga Reese langsung membalikkan keadaan dengan melemparkan sebuah bom yang langsung membuat mobil tersebut terguling. But I've got two rules. Setelah berhasil menggulingkan mobil, Reese langsung menyeretnya keluar dan bertanya apakah ia memakai rompi anti peluru. Polisi itu mengangguk, lalu Reese menembaknya sebanyak 3 kali hingga ia tak sadarkan diri. Finch yang khawatir akhirnya mendapat kabar dari Reese yang memberitahu jika sebenarnya Diane lah dalang dibalik pembunuhan, sementara Wheeler justru merupakan seorang korban. Sementara itu, anak buah Diane terlihat telah siap membunuh Wheeler di apartemennya. Mereka bahkan telah menyiapkan pembunuh palsu yang merupakan seorang napi yang pernah dimasukkan ke dalam penjara oleh Wheeler. Sayangnya ketika mereka sedang menunggu Wheeler dan putranya turun dari lift, Reese datang di waktu yang tepat. Ia langsung memutarbalikkan kondisi dengan menembaki anak buah Diane. Please don't do this. Should actually. You keep working on it. You keep throwing the ball like that. You. Jail. Karena Reese masih sedikit memiliki niat yang baik, ia menyuruh salah satu dari mereka untuk membawa rekannya ke rumah sakit. Kemudian Reese menghabisi Steele hingga ia tak berdaya. Keesokan harinya, saat Diane sedang menjalani sidang melawan Wheeler, ia mencoba memberikan bukti pada hakim berupa suara. Tetapi saat rekaman itu diputar, ternyata rekaman tersebut telah diganti dengan rekaman suara Diane yang menyuruh anak buahnya untuk membunuh Wheeler. Pada akhirnya, Reese dan Finch pun berhasil mengungkap kebenaran dari kasus tersebut. Lalu Reese menghampiri Finch yang berada di sebuah taman. Ia bertanya, mengapa Finch memilih dirinya. Sembari melihat ke arah danau, Finch menjawab jika mereka berdua telah dikenal tewas oleh banyak orang. Ia mungkin bisa memberi Reese uang yang cukup banyak untuknya pergi sejauh mungkin apabila Reese hanya ingin melakukan satu kali pekerjaan saja.
Tetapi jika Riz bertahan, maka dapat ia pastikan kematian yang sesungguhnya akan menghampiri mereka. Setidaknya sebelum mereka tewas, mereka harus berbuat banyak kebaikan. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Carter yang berhasil menangkap anak buah dari Diane. Sementara Riz dari kejauhan memastikan jika para penjahat yang telah ia tangkap mendapat ganjaran yang setimpal. Dan pembahasan mengenai series Person of Interest season pertama episode pertama pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian? Apakah series ini cukup menarik untuk diikuti? Berikan komentar positif kalian di kolom komentar. Beri kami ulasan mengapa series ini menarik bagi kalian dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, tekan tombol subscribe serta tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.